Halo semua, selamat datang di podcast Cerit. Jadi kali ini aku kedatangan salah satu narasumber yang bakal nemenin aku cerita pada podcast kali ini. Jadi boleh perkenalan dulu namanya siapa? Halo, aku Mela. Aku yang nanti yang bakal nemenin cerita di podcast kali ini. Asal Kak Dini. Oke, jadi kira-kira kita mau ngomongin tentang apa nih? Mungkin kita bakal cerita tentang sebenarnya baru kemarin sih. Jadi waktu itu kan aku lagi ada acara ya, pas banget karena tahun baru. Nah jadi aku tuh waktu itu lagi ada acara reuni. Dan waktu di reuni itu kan kayaknya nggak afdol banget kalau kita tuh nggak cerita kan. Iya kan. Kayak ngumpul, kayak cerita keseharian tuh gimana. Dan sampai momennya waktu itu di jam, aku ingat banget di jam 1 malam, ada teman aku yang bukan tiba-tiba, tapi waktu itu tuh kita kayak gimana guys kalau misal kita ini sharing cerita pengalaman yang menurut kita tuh horor. Dia betul banget. Dan sampai akhirnya ada satu teman aku, inisialnya D. Itu dia berasal dari satu desa yang emang dikenal banget masih kental mitos-mitos yang mungkin Ya banyak larangan yang betul banget. Jadi di desa dia itu emang pantangannya tuh setiap malam itu nggak boleh, kalau misal mau mati itu nggak boleh keluar. jadi kayak waktu sampai kalah gitu Iya, ya. itu tuh nggak boleh banget keluar karena katanya banyak yang ngomong itu larangan aja lah intinya. Sampai ketika waktu itu kata temen aku ini ada satu kumpulan ibu-ibu. Jadi kan di desanya temen aku ini tuh emang rata-rata tuh kan pada punya kelapa. Kayak Kebun kelapa gitu, ya, dan kelapa gitu. Jadi itu tuh banyak banget, ini setiap desanya tuh pasti ada. Jadi para ibu-ibu itu kayak semacam pekerja yang Betul banget. Nah, waktu itu ibu-ibu ini tuh tepat di pas mau maghrib. Pas mau maghrib itu ibu-ibu masih ada di satu kebun kelapa Nah, itu. biasanya kan tadi dibahas juga ya kalau misal waktu maghrib tuh nggak boleh kita keluar rumah. Iya, betul. Dan itu si ibu-ibunya emang sengaja atau Enggak, jadi waktu itu karena ada kan panennya tuh banyak banget, kelapa di situ kan banyak banget ya. Jadi tuh kayak overload mungkin mereka jadi ada tambahan. Jadi kayak waktunya tuh molor banget sampai ibu-ibu ini tuh yang seharusnya pulangnya cepet, tapi gara-gara overload tadi ibu-ibu ini akhirnya pulang telat. Nyampe waktu itu pas ibu-ibu ini mau pada pulang karena udah mau maghrib banget kan. Ada satu ibu-ibu yang dia itu lama banget nge-packing itu lama, dan akhirnya mengakibatkan dia tuh ketinggalan sama gerombolan ibu yang lain. Sampai waktu ibu ini udah kelar sama urusan sama pekerjaannya gitu, si ibu-ibu ini tuh pas baru keluar dari tempat bumbu di kelapa itu tuh dengar satu bunyi, dan itu tuh gede banget bunyi yang temen aku itu. Nah pas waktu si ibu ini nggak wajar lah. dia nyampe, akhirnya ibu ini tuh kayak punya apaan tuh gitu. Penasaran. Dan karena penasaran banget akhirnya si ibu ini tuh berhenti dulu kayak mikir itu apaan gitu. Karena kan di desa itu tuh kalau misalnya ada panen kelapa itu tuh sama yang punya kan kayak dihitung dulu. Nah si ibu ini tuh kan kayak nggak bisa ya kalau misalnya ngambil hasil panen itu buat dia di sini. Jadi udah mikir Nggak boleh diambil sembarangan. Iya, nggak boleh diambil sembarangan karena itu ya emang larangan dari yang punya juga. Sampai akhirnya ibu itu karena dengar satu bunyi yang lumayan gede, ibu itu posisinya pas mau maghrib ya, kayak semi-semi mau gelap gitu ini Ya sekitar mungkin jam 6. mungkin di sekitar jam sudah kalau juga ya waktu itu. Sampai akhirnya waktu itu ibu-ibunya ini berhenti buat make sure kalau itu tuh bunyi apa gitu. Karena ibu tuh penasaran sama bunyi apa yang tadi jatuh itu, ibunya tuh ngecek ke bunyi itu. Jadi tuh posisinya tuh nggak jauh-jauh sama tempat yang ibu itu pada itu loh, pakai kelapanya. Begitu ibunya mau maju, itu tuh ibunya sebenarnya udah ada firasat kayak ini nggak enak banget nih hawa-hawanya, kayak Ya ibunya tuh wajar aja lah jam segitu tiba-tiba ada suara yang iya mungkin bisa dibilang gitu, tapi di situ ibunya posisinya kayak ada hal aneh gitu loh. Kayak dia juga mungkin kan di desa itu emang pantangan ya kalau maghrib itu udah nggak boleh di luar, sudah di rumah, karena ada
ada firasat yang gak enak, tapi karena ibunya kepo banget bunyi apa barusan yang nyampe, ibunya tuh kayak pengen banget tahu itu tuh yang bunyi apa, ibunya akhirnya Kayak takut-takut penasaran gitu gak sih? iya betul, ibunya tuh pelan-pelan ke arah bunyi yang Sumber suara itu. betul banget. Nah pas ibu-ibu mau ke arah sumber bunyi itu, gerombolan ibu-ibu yang tadi yang ikutan Yang magang sama itu ada satu yang manggil sebenarnya, kayak namanya tuh ibu, aku boleh sebutin gak sih? mungkin inisialnya aja. Ya, nama inisial ibunya tuh S. Nah, ibu-ibu gerombolan itu ada yang manggil sebenarnya kayak, ayo udah mau maghrib, kita pulang bareng-bareng gitu. Karena itu udah pantangan banget, gak boleh, takutnya ada hal-hal yang gak mau diinginkan kan. Tapi si ibu-ibu kayak nggak nengok sama sekali ke arah ajakan dari ibu-ibu tadi. Itu antara emang gak mau ngedengerin Dia sebenarnya udah dengerin, cuman karena rasa keponya lebih tinggi, jadi dia tuh kayak bodo amat, gue mau dia mau lihat apa bunyi tadi gitu. Terus sampai akhirnya karena ibu-ibu ini kayak rel banget gak mau pulang, akhirnya ibu-ibu yang gerombolan itu kayak yaudah biarin aja, kita daripada kenapa-napa mending kita pulang aja gitu. Sampai akhirnya karena ibunya makin penasaran, nah pas dan tinggal si ibu itu iya sendirian. betul, dia sendirian di hutan itu benar-benar ibu gitu sendirian, yang punya pun udah pada Jadi pulang. bener-bener di situ tuh kayak nggak ada penjaga Nggak ada sama sekali, karena kan emang ya udah ketul banget kalau maghrib tuh harus di rumah. Even dia masih ada di hutan itu pun, kerjaan atau ya dia harus udah di dalam ruangan, nggak boleh ada yang di luar rumah mereka. Iya, pas ibunya udah mau hampir dapet sama sumber suara yang barusan jatuh yang gede banget itu, ternyata yang jatuh itu bentuknya kelapa. ya, semacam kelapa Iya, gitu. dan ternyata itu yang jatuh tuh kelapa tadi, yang suara gede banget itu ternyata kelapa. Nah karena ibunya tuh kayak, ih ternyata kelapa nih. Dan mungkin ibunya mikir waktu itu, karena kelapa ini nggak termasuk hitungan panen tadi, ibu mikirnya tuh kayak, diambil aja deh buat masak di rumah, buat dimakan sama anak-anak Iya, juga. iya. Jadi kayak Bang, boleh rezeki gitu. Iya, ibu itu mikir kayak, ini mungkin Sayang aja kan. gak ada yang bukan hak milik juga, jadi kayak gimana kalau misalnya sama aku dibawa ke rumah aja gitu. Nah, dan waktu si ibu itu mau ngambil kelapanya, ternyata ini bomnya yang diambil tuh bukan kelapa, tapi kepala sambil senyum ke arah ibunya. Senyumnya. Iya, dan itu tuh beneran kayak kepala bulat gitu loh. Cuman emang mukanya tuh udah yang gak karuan gitu, karena ibunya tuh panik waktu pas udah ngambil kelapa itu yang bentuk kepala. Yang aturannya seharusnya tuh ibu nggak melempar, tapi karena ibunya Terlalu panik baik-baik banget lah ya. Iya, tapi karena ibu udah panik, dia lempar ke semak-semak. Dan waktu pas dia lempar ke semak-semak itu, ibu itu kan betul parah kan, kayak yang orang-orang bilang pamali buat keluar rumah pas mau maghrib itu, ternyata beneran itu yang terjadi tuh, itu kelapa berubah jadi kepala manusia yang bener bentuk kepala yang udah nggak yang itu tuh hancur kepalanya, tapi dia senyum ke ibunya karena ibunya panik udah ngelempar ke semak-semak. Akhirnya kan ibunya tuh kayak panik kan, ibunya langsung lari ke luar dari hutan itu. Pas ibunya lari dari hutan itu tuh, ibunya udah merasa kayak ini nggak bener. Emang dari awal tuh harusnya aku pergi sama teman-teman, sama gerombolan ibu yang lain. Nah waktu pas ibunya lari kan itu agak lumayan jauh ya ke hutan, ladangnya sama itu kan jauh. Waktu pas ibunya mau kabur dari ladang itu tuh, ibunya berhenti dulu, nggak yang lari, tapi dia berhenti dulu, kayak mungkin kan udah tua juga, dia udah tua juga kan, jadi kayak Mungkin karena kaget, shock. iya, jadi tuh dia nggak bisa kuat buat lari lagi karena ibunya kecapean, terus mungkin dia sesak banget di situ. Ibunya berhenti, dan kamu tahu itu dia berhenti di mana? Dia tuh berhenti di satu pohon yang dia tuh gede, pohonnya gede, dia tuh berhenti di satu pohon itu, dan itu Kayak sepi semacam banget. pohon beringin. Ya kurang lebih kayak gitulah. Pas dia berhenti di pohon itu tuh, ibunya tuh pikir kayak udah jauh kan dari ladang itu. Nah akhirnya ibu tuh berhenti dulu di situ, duduk. Dia kayak napasnya udah yang nggak beraturan, dia udah yang kayak mikir aku harus gimana di sini gitu, karena udah terlanjur shock juga, terus kesampean juga kan, sadar udah nyari, misalnya udah itu panen kelapa sebanyak itu, Capek juga. iya dia udah capek, udah takut, jadi dia tuh nggak bisa buat habis ini mau ngapain gitu loh. Nyampe pas dia lagi duduk, kamu tahu yang gede-gede itu apa? Kepala yang tadi. Jadi tuh ibu-ibu itu dudukin, Itu serius kepalanya di serius itu tuh di bawah. Jadi tuh pas dia duduk kayak gini,
kepalanya tuh di sini. Terus dia tuh senyum ke arah ibunya. Terus si ibu itunya shock, dia shock, dia nggak tahu harus gimana. Intinya kepalanya tuh benar senyum ke arah ibunya, karena ibunya udah panik banget. Ibunya tuh langsung duduk di situ dan kepalanya di sini. Dan si kepala itu tuh ngarah ke si ibunya. Betul. Terus Karena udah saking paniknya, ibunya itu kan dorong kepalanya biar jauh sama badan ibunya, dan kepalanya tuh bener-bener cuma ngeliatin ibunya senyum, dan ibunya tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan makanya waktu aku denger gitu, pas gue bener kayak tuh bener aja. Terus Iya betul banget. Nah nyampe akhirnya waktu pas si kepala itu masih senyum ke arah ibunya, tiba-tiba tuh ada satu kendaraan yang nggak tahu dari mana tuh tiba-tiba muncul aja gitu. ada, dan itu apa namanya? Semacam Enggak, itu tuh kayak mobil bak gitu. Dan yang biasa buat bawain si Mm-mm. kelapa itu. Dan itu melindas kepalanya. Tapi waktu pas dilindas itu tuh kelapa asli, bukan kepala lagi. Karena ibunya, dan karena si sopirnya ngeliat ibunya tuh panik, mukanya kepanikan gitu lah. Kayak akhirnya sama sopirnya ditolongin turun, kayak make sure kenapa gitu. Karena ibunya nggak bisa ngomong karena keluh banget mungkin ya. Akhirnya ibunya cuma nggak apa-apa aku nggak apa-apa gitu. Terus sampai akhirnya karena sopirnya mikir ibunya udah tua juga kasihan, akhirnya dia ikut Jalan nebeng bareng gitu. Terus ke rumah. Nah waktu pas udah nyampe nih di rumah si ibunya, tiba-tiba rumah itu sepi. Anak-anak sama suaminya itu nggak tahu kemana, mungkin ngaji atau apa, karena aku nggak tahu. Intinya di rumah itu udah sepi kondisinya. mungkin kayak, dan pas ibu itu pulang kayak kebetulan emang rumah Iya, lagi sepi rumahnya. Nah nyampe pas si ibu ini udah nyampe rumah, ibunya mikir kayak oh yaudahlah, udah aman lah. tangannya juga udah Iya. dilindas kan sama si mobil tadi. Ibunya mikir kok kayak ya udah nggak ada lagi gitu. Itu tadi cuma mungkin karena efek kecapean dari si ibunya mungkin Atau ya. halusinasi ibunya. Betul. Dan waktu pas ibunya udah masuk rumah, dia duduk dulu bentar. Dia kayak menetralisirkan dulu rasa capeknya. Dia kayak ya udah itu tadi cuman heran aku doang, karena mungkin efek kecapean juga kan. Waktu pas udah di pukul 8 malam, nah udah tuh sampai akhirnya si ibu ini itu kan akhirnya bersih-bersih karena dikira udah cukup kan istirahatnya. Dia bersih-bersih, ambil wudhu juga karena mau sholat isya. Tepat waktu pas udah kelar mandi, ibu ini masuk kamar nih. Masuk kamar udah kayak biasanya. Waktu pas dia buka lemari, itu kepalanya keliling ke depan ibunya. Iya. Dan itu dengan posisi yang masih senyum kayak waktu pertama kali ibu tuh lihat. Dunia Bayangin, iya itu tuh kepalanya tuh ngikutin ibunya karena sampai ke rumah. iya. Dan itu mungkin karena salahnya ibunya tuh langsung lempar, atau kepalanya tuh nggak terima karena diperlakukan seperti itu, atau mungkin karena pamali waktu maghrib itu dan ibunya melanggar. Jadi tuh si kepala itu tuh ngikutin ibunya sampai ibunya kemanapun itu kepala tuh ngikutin ibunya. Serem banget sih. Itu bener Bisa iya. bayangin gimana Dan takut karena ibunya nih lihat kepalanya apa kayak gelundung ya bahasa Indonesia nih, gelinding. gelinding. Dan karena kepalanya tadi gelinding ke arah ibunya dan dengan kondisinya ibunya histeris lagi, nangis Ya, itu yang siapa yang nggak histeris tiba-tiba buka Iya. lemari ada sosok itu. betul banget. Karena histeris itu suaminya tuh udah pulang dan sama anaknya bareng, tuh langsung masuk kamar kayak ibu itu kenapa Cek sih. gitu. Iya, terus ibu kayak nunjuk-nunjuk itu di situ ada kepala, di situ ada kepala, dia bilang kayak gitu. Udah keluar kayak gitu, anaknya kayak ibu mungkin kecapean, ibu minum dulu sama airnya sama anaknya tuh Oh, benar si suami sama si anaknya itu gak lihat si Enggak. sosok itu. Dia Itu tuh lihat si ibu-ibu betul yang dia. Makanya guys, buat malam-malam tuh nggak boleh keluar pantangan itu kayak gitu. Sumpah itu bisa bayar gak sih? Nggak sih. Nggak bisa Pulang bayangin. kerja udah capek banget, pulang diikutin sama Iya. kepala yang gak ada badannya tuh, aku udah gila banget. Tapi Fisik, terus emang ceritanya kalau temen aku itu si ibu-ibunya tuh sempet gila gara-gara dia diikutin terus sama si Kayak kepala itu. depresi itu. Betul. Karena ibu tuh kemanapun ada kepala. Mau Si kepala itu tuh ngikutin si ibu kemanapun. iya, dan sampai dia tuh pernah sempat ke orang-orang pintar Buat nyembuhin. dan itu nggak bisa sembuh. Aku nggak tahu Sama sekali. Iya, aku nggak tahu sampai sekarang ibunya tuh udah
udah sembuh dari hayalan-hayalan kayak gitu atau bahkan lebih parah lagi, aku nggak tahu. Karena cerita dengar-dengar itu ceritanya si ibunya sampai sekarang tuh nggak tahu sampai sekarang nih. Karena dengar-dengar kata temen aku sih ibu-ibunya ini Masih gila. depresi sampai sekarang. Dan itu belum ada obatnya. Oke guys, jadi pelajaran diambil gitu. Oke guys, jadi pelajaran yang diambil pada cerita kali ini tuh mungkin kalau semisal di daerah kalian atau di desa kalian punya pantangan yang emang nggak boleh dilakuin, itu mungkin sebisa mungkin jangan dilakuin ya, karena ya mungkin itu bisa jadi hal-hal yang buruk Buat diri kalian. ya buat diri kalian sendiri. Oke, terima kasih ya buat Mbak Mela yang Sama-sama. udah pengalaman horornya pada podcast kali ini. Iya, sama-sama. Jangan kapok sudah ngundang aku. Mungkin next time kita bisa cerita-cerita lagi ya. Boleh banget lagi ini. Oke guys, jadi buat kalian yang punya kisah horor atau teman kalian, keluarga kalian mungkin yang punya kisah-kisah horor, bisa bisa banget DM ke Instagram kita HMPS Ilkom UP. Oke, sampai jumpa di next episode dah.